Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya, Restu Wulandari. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk memperbaharui informasi terkini yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan berikut informasinya untuk Anda. Polisi mendalami penyebab kematian selebgram Lula Lava yang ditemukan terbujur kaku di apartemen di Jalan Dharma Wangsa, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat 23 Januari 2026. Pada Senin 26 Januari 2026, penyidik memeriksa manajer Lula Lava, Adita Baskara alias Ara, di Polres Metro Jakarta Selatan. Ara diperiksa untuk mendalami peristiwa kematian Lula. Ara tidak banyak memberikan keterangan kepada media. Polisi menyatakan sudah memeriksa lokasi kejadian secara menyeluruh, melibatkan banyak pihak. Hingga saat ini, polisi memeriksa 6 saksi, termasuk saksi yang berada di lokasi saat kejadian, serta pihak rumah sakit. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan tanda kekerasan sehingga otopsi tidak dilakukan atas permintaan keluarga. Sejumlah barang bukti sudah diamankan, namun masih dalam proses pemeriksaan laboratorium forensik sehingga belum bisa disampaikan ke publik. Polisi juga memastikan saat ini kematian selebgram Lula Lava berada pada tahap penyelidikan. Penyelidikan dilakukan untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam peristiwa ini. Saya melaksanakan klarifikasi pada saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara, yang melihat, menyaksikan dan mendengar. Dari saksi-saksi tersebut kita mendapatkan suatu alur cerita dan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara juga sudah kita amankan dan akan kita proses lebih lanjut karena beberapa membutuhkan keterangan dari laboratorium forensik. Polisi menjadwalkan kekasih korban Muhammad Reza Oktavian alias Reza Arab akan dimintai keterangan. Reza Arab disebut-sebut ada di lokasi saat Lula Lava meninggal. Polisi akan tetap meminta klarifikasi dan memastikan Reza kooperatif hadir dalam pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Pemeriksaan saksi untuk mendapatkan suatu alur cerita dan barang bukti demi melengkapi keterangan dari laboratorium forensik. Sebelumnya, Lula Lava ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar apartemennya pada Jumat petang. Penemuan bermula saat asisten rumah tangga merasa curiga karena korban tidak merespon sejak pagi hingga petang. Saat ditemukan, kondisi korban telentang dan kaku tanpa tanda kekerasan. Polres Metro Jakarta Selatan menemukan obat dan surat rawat jalan di lantai 25 apartemen yang ditempati oleh Lula Lava. Polisi meminta keterangan rumah sakit mengenai riwayat penyakit Lula Lava. Tim Liputan Berita Nasional TV. Jadi pemeriksaan apakah dari jam berapa mungkin? Dari jam berapa? Banjir bandang menerjang sejumlah desa di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada Jumat 23 Januari 2026 sore hingga dini hari. Bencana ini menelan korban jiwa, puluhan warga mengalami luka-luka. Berdasarkan data sementara, banjir bandang mengakibatkan terputus jembatan baru di desa Nyalembeng menghubungkan Jalan Karangsari, Pulau Sari, serta jembatan penghubung dusun Silegok, Sipendil. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Tengah mencatat banjir bandang terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kecamatan Pulau Sari dan Kecamatan Moga. Banjir ini membuat ratusan warga mengungsi. Di samping itu, satu fasilitas ibadah dan sejumlah rumah warga di Desa Gunung Sari dan Jurang Bangu, Kecamatan Pulau Sari mengalami kerusakan. Banjir bandang terjadi usai hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Pemalang bagian barat. Curah hujan tinggi menyebabkan debit sungai Comal meningkat signifikan hingga mencapai lebih dari 329.000 liter per detik atau berstatus siaga berdasarkan pantauan di Bendung Sukawati. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Besar Wilayah Sungai, Pemali, Juwana terlibat dalam penanganan banjir bandang ini. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen Kementerian PU selalu hadir dalam penanganan bencana di berbagai daerah. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali memantau intensif kondisi Sungai Comal dan pendataan awal dampak dari bencana. Personil serta peralatan disiagakan mendukung langkah-langkah penanganan darurat di lapangan. Dalam penanganan, Kementerian PU terus berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Pemalang, Dinas Pekerjaan Umum setempat, BPSDA Pemali Comal, serta pemerintah desa.
Hingga Selasa 27 Januari 2026, kondisi banjir berangsur surut seiring menurun debit Sungai Comal. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, demikian berita nasional terkini. Saya Restulan dari pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.